wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Sintami Sofyan dari kelas 3B dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairul Ternate. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari materi kita yang sebelumnya yang akan saya lanjutkan, yaitu tentang peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Nah teman-teman, yang menentukan masa depan industri keuangan di Indonesia dan secara global, peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Ketika kita berbicara tentang bank syariah, seringkali fokus kita hanya tertuju pada neraca keuangan bank itu sendiri, berapa asetnya, berapa profitabilitasnya, atau seberapa luas jaringan cabangnya. Kita cenderung melihat bank syariah sebagai sebuah entitas yang berdiri sendiri, sebuah menara gading yang berjuang sendirian di tengah persaingan pasar yang sangat ketat dan didominasi oleh bank-bank konvensional raksasa. Namun, pandangan yang keliru, pandangan yang tidak utuh dan secara strategis berbahaya. Realitasnya itu bank syariah tidak pernah berdiri sendiri, namun ia adalah mata rantai krusial dalam sebuah ekosistem yang besar, di mana sebuah jaringan atau ta'awun atau tolong-menolong yang kompleks, yang multisektoral dan saling bergantung. Sama seperti tubuh manusia yang membutuhkan organ-organ vital dan pendukung seperti jantung yang memumpah darah, terus ada paru-paru yang menyediakan oksigen, dan sistem saraf yang menjamin respon cepat agar berfungsi optimal. Bank syariah pun membutuhkan sistem penunjang kehidupan yang kuat dan terintegrasi. Siapakah para pendukung vital ini? Yang pertama adalah arsitek regulasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Bank Indonesia atau BI yang menentukan kerangka stabilitas. Yang kedua adalah Otoritas Etika dan Fatwa atau Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI yang menjamin integritas syariah. Yang ketiga adalah pabrik talenta atau lembaga pendidikan tinggi dan pelatihan profesional yang menyediakan sumber daya manusia atau SDM kompeten ganda. Selanjutnya, inovator teknologi. Nah, yang keempat ini adalah industri teknologi finansial atau fintech syariah dan penyedia infrastruktur data yang menyediakan darah baru dan kecepatan sistem. Yang kelima adalah mitra keuangan syariah, takaful, pasar modal syariah, dan lembaga pembiayaan syariah. Kekuatan dan kecepatan dan integritas bank syariah sangat ditentukan oleh seberapa baik, seberapa cepat, dan seberapa sinergisnya seluruh lembaga pendukung ini bekerja. Sinergi ini harus berjalan dalam harmoni yang terukur. Inilah yang membuat topik ini menjadi mandat dan bukan sekadar pilihan. Tanpa dukungan ekosistem yang solid, bank syariah akan kesulitan berinovasi cepat. Inovasi produk akan terhambat oleh lambatnya respon fatwa atau kerangka hukum yang kaku, menyebabkan tim e-to market yang lama dan produk yang cepat usang. Yang selanjutnya adalah menjaga kepatuhan. Integritas syariah akan terancam jika tidak ada standar akuntansi dan audit yang kuat dan seragam dari lembaga global dan nasional yang berpotensi menimbulkan regulatory arbitrage dan mis-selling. Selanjutnya adalah SDM berkualitas. Kelemahan di sektor pendidikan akan menghasilkan tenaga kerja yang kompetensinya timpang, menghambat transisi bank menjadi bank teknologi syariah. Oleh karena itu, tujuan kita hari ini adalah mengupas tuntas kontribusi spesifik yang harus diberikan oleh setiap elemen pendukung ini. Kita akan melihat bagaimana peran regulator, edukator, dan inovator teknologi saling berinteraksi, menciptakan jejaring pengaman dan akselerator untuk mencapai visi besar kita, menjadikan bank syariah sebagai pilar ekonomi, beretika stabil, inklusif, dan menjadi rahmatan lil alamin. Mari kita mulai perjalanan ini dengan meninjau kembali apa sebenarnya inti filosofis dari bank syariah itu. Nah, yang kedua, definisi perbankan syariah. Inti filosofisnya itu, sebelum kita membahas
peran para pendukung, mari kita satukan pemahaman kita tentang apa yang kita dukung ini. Apa itu perbankan syariah? Perbankan syariah adalah sebuah sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan landasan hukum Islam yang secara mendasar berbeda dengan sistem konvensional. Perbedaan ini bukan sekadar kosmetik atau penggantian nama, melainkan perbedaan filosofis yang mendalam dan cara modal, risiko, dan keuntungan dikelola. Konsepnya adalah sebuah penolakan filosofis terhadap praktik eksploitatif dan financial engineering yang terlepas dari nilai real. Perbankan syariah secara tegas menolak yang pertama adalah riba atau bunga yang merupakan keuntungan tetap dan pasti atas modal tanpa adanya risiko kerugian dan juga tanpa adanya partisipasi dalam aktivitas ekonomi yang produktif. Selanjutnya, sistem syariah menggantinya dengan prinsip bagi hasil atau profit and loss sharing atau margin keuntungan yang disepakati di awal akad jual beli aset atau murabahah. Selanjutnya adalah masyir. Nah, spekulasi berlebihan melarang transaksi yang berfokus pada pertaruhan atau keuntungan yang bergantung pada peristiwa yang tidak pasti, yang berpotensi memindahkan kekayaan dari suatu pihak ke pihak yang lain. Selanjutnya adalah gharar atau ketidakjelasan. Menghilangkan ketidakjelasan yang berpotensi merugikan salah satu pihak, yang menuntut transparansi mutlak dalam semua elemen akad atau elemen akad itu termasuk dalam harga, kuantitas, kualitas, waktu searah terima. Yang paling fundamental, sistem ini mewajibkan adanya kaitan erat dengan transaksi sektor real atau real economy leakage. Artinya, setiap aktivitas keuangan harus didasarkan pada aset yang jelas, barang yang nyata, atau jasa yang benar-benar ada. Tujuan utamanya adalah menjamin keadaan tawun atau tolong-menolong dan distribusi risiko yang seimbang antara bank dan nasabah atau prinsip Gram Bill Gam, menanggung rugi jika ingin mendapat untung. Nah, kehadirannya adalah janji moral dan etika untuk membangun sistem keuangan yang lebih stabil, adil, dan bermanfaat bagi seluruh alam rahmatal alamin. Nah, inilah nilai inti yang harus dipahami, diinternalisasi dan dijaga oleh setiap lembaga pendukung, dari regulator hingga developer fintech. Selanjutnya, keunikan inilah yang harus dipertahankan dan diperkuat melalui sinergi ekosistem. Nah, yang ketiga adalah peran lembaga keuangan pendukung. Sinergi mutlak. Bank syariah tidak bisa menjadi pilar ekonomi yang kokoh tanpa ditopang oleh mitra kuat yang sejenis dan memiliki tujuan yang sama. Sinergi ini harus bersifat terstruktur dan proaktif. Yang pertama adalah perusahaan asuransi syariah atau takaful. Takaful berperan sentral dalam menyediakan mekanisme mitigasi risiko yang syariah compliant. Ini mutlak diperlukan untuk mendukung produk pembiayaan besar bank. Selanjutnya, pembiayaan berbasis aset. Dalam akad murabahah atau jual beli untuk properti atau kendaraan, bank syariah memiliki risiko atas aset hingga serah terima selesai. Nah, takaful misalnya asuransi kebakaran atau kerugian menjamin aset tersebut, memastikan kepatuhan syariah karena risiko ditanggung bersama, bukan dialihkan dengan premi berbunga. Nah, selanjutnya pembiayaan proyek. Untuk pembiayaan proyek atau misalnya ijarah mutahiyah, bitamlik atau musyarakah, risiko operasional dan kelangsungan hidup debitur harus dilindungi. Nah, takaful menyediakan perlindungan risiko syariah yang valid dan solid, yang sangat signifikan untuk menjaga kualitas aset bank atau aset quality. Selanjutnya, struktur tabaru. Takaful beroperasi dengan prinsip dana tabaru atau sumbangan, di mana dana peserta saling tolong-menolong. Hal ini menjamin bahwa seluruh rantai produk dari bank ke asuransi adalah halal tanpa takaful yang kuat. Bank syariah terpaksa menggunakan asuransi konvensional yang dapat menimbulkan keraguan syariah pada keseluruhan struktur pembiayaan. Selanjutnya adalah
Pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah sumber pendanaan jangka panjang dan likuiditas yang paling strategis bagi bank syariah, di mana instrumen sukuk atau obligasi syariah melalui instrumen sukuk atau baik ijarah sukuk maupun masyarakat sukuk. Pasar modal menyediakan sumber pendanaan jangka panjang yang liquid yang sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada bank dana pihak ketiga atau DPK. Nah, jangka pendek yang volatil dan sensitif terhadap sentimen pasar. Dengan sukuk, bank dapat membiayai proyek infrastruktur yang durasinya panjang antara 5-10 tahun. Dengan dana yang sesuai, menghindari mismatch likuiditas. Manajemen likuiditas. Bank syariah yang baik adalah bank yang memiliki kemampuan manajemen likuiditas yang efisien. Pasar modal menyediakan instrumen pasar uang syariah atau money market instruments yang liquid untuk penempatan dana lebih, misalnya itu seperti surat berharga syariah negara atau SBSN yang berfungsi sebagai buffer likuiditas yang patuh syariah. Selanjutnya adalah ekosistem syariah yang terpadu atau integrated syariah ecosystem. Seluruh entitas ini harus diikat dalam sebuah ekosistem syariah yang terpadu. Sirkulasi modal, ketika terjadi peningkatan permintaan pembiayaan infrastruktur berbasis akad murabaha atau ijarah, bank syariah harus dapat segera mengelola risiko likuiditas dengan menerbitkan sukuk dan risiko asetnya dijamin oleh takaful. Fokus inti peran lembaga pendukung ini adalah menjadi sirkulasi modal, likuiditas, dan manajemen risiko agar bank syariah dapat fokus pada tugas intinya, penyaluran pembiayaan ke sektor real yang produktif yang secara langsung membawa kebermanfaatan sosial. Tanpa sinergi ini, pertumbuhan akan menjadi sangat parsial, lambat, dan rentan terhadap guncangan pasar. Yang keempat, regulasi dan kebijakan. Arsitek stabilitas dan inovasi. Peran regulator adalah sebagai arsitek dan penjaga stabilitas yang menentukan kecepatan, arah, dan integritas pengembangan industri ini. Peran mereka mencangkup 3 dimensi utama, yaitu stabilitas, keadilan, dan inovasi. Yang pertama adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia atau BI. Tugas utama regulator adalah menciptakan kerangka hukum yang adaptif, futuristik, dan pro-inovasi. Yang pertama, stabilitas dan kesehatan bank. OJK memastikan kesehatan bank syariah dari sisi permodalan atau Capital Adequacy Ratio atau CAR, kualitas aset, dan manajemen risiko operasional. Mereka harus menerapkan standar akuntansi atau misalnya PSAK syariah yang ketat untuk menjamin transparansi pelaporan bagi hasil dan risiko. Yang kedua adalah kesetaraan perlakuan atau level playing field. Regulator harus secara aktif menjamin adanya kesetaraan perlakuan antara bank syariah dan bank konvensional. Nah, kesetaraan ini termasuk dalam hal insentif pajak ganda pada transaksi syariah atau misalnya pada akad murabaha yang melibatkan 2 kali transfer kepemilikan aset harus dihilangkan segera melalui harmonisasi UU pajak, karena hal ini secara langsung meningkatkan biaya operasional bank syariah dan akan mengurangi daya saingnya. Yang ketiga, memfasilitasi inovasi digital. Regulasi mengenai perbankan terbuka atau open banking syariah, pembukaan API yang aman, dan pengakuan resmi terhadap tanda tangan digital serta EKYC adalah lompatan yang harus terus didorong, bahkan dipercepat untuk mengejar ketertinggalan teknologi. Regulator harus menyediakan regulatory sandbox khusus untuk produk-produk syariah yang berbasis teknologi tinggi. Selanjutnya, Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. DSN memegang peran moral dan etika. Mereka adalah otoritas tertinggi yang mengeluarkan fatwa dan mengawasi kepatuhan. Yang pertama, contohnya inovator fatwa proaktif. DSN harus bertransformasi dari badan yang reaktif menjadi lembaga yang sangat responsif dan proaktif terhadap teknologi. Ini berarti mereka tidak menunggu bank mengajukan produk baru, tetapi secara aktif mengeluarkan panduan fatwa yang cepat dan jelas mengenai bagaimana inovasi digital terbaru seperti smart contract yang berjalan di atas blockchain, teknisasi aset real, dan decentralized finance atau DFI yang syariah compliant dapat diplomat hasilkan tanpa melanggar prinsip syariah sedikit pun.
Yang kedua adalah harmonisasi standar. DSN harus bekerja sama erat dengan otoritas internasional seperti Accounting and Auditing Organization for Islam Financial Institution untuk menjamin harmonitas fatwa di tingkat global yang memudahkan transaksi cross-border dan menarik investor asing. Nah, yang ketiga adalah penguatan DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Di tingkat bank harus diperkuat dengan personil yang memiliki literasi teknologi yang tinggi, sehingga audit kepatuhan syariah dapat mencangkup pemeriksaan kode, program, dan logika algoritma atau Syariah Audit on Code. Peran regulator dan DSN adalah menciptakan ekosistem hukum dan etika yang kokoh, di mana inovasi dapat berkembang pesat tanpa mengorbankan integritas syariah. Yang kelima, edukasi dan pelatihan. Pabrik talenta, kompetensi ganda, kualitas pertumbuhan bank syariah berbanding lurus. Dan yang kelima adalah edukasi dan pelatihan. Pabrik talenta kompetensi ganda diperluas. Kualitas pertumbuhan bank syariah berbanding lurus dan absolut dengan kualitas sumber daya manusianya atau SDM. Lembaga pendidikan adalah pabrik talenta kita, dan inilah investasi yang paling vital dan menentukan. Yang pertama itu krisis kompetensi ganda. Saat ini kita menghadapi krisis kompetensi ganda yang memerlukan perhatian serius, seperti kekurangan talenta yang kuantitatif fikih, muamalah, tetapi lemah di sisi arsitektur, teknologi informasi, dan data science. Kekurangan talenta yang mahir di teknologi dan coding tetapi memiliki pemahaman syariah yang dangkal atau sebatas kulit luar. Kita memerlukan SDM yang memiliki kompetensi ganda yang mendalam atau dual competitive talent, menguasai fikih muamalah sekaligus mahir dalam data analisis atau cyber security dan cloud computing. Nah, transformasi kurikulum dan pendidikan. Yang pertama itu integrasi kurikulum. Universitas dan sekolah bisnis Islam harus memperkuat kurikulum yang secara radikal. Nah, pendidikan harus mencetak lulusan yang tidak hanya hafal akad-akad klasik, tetapi mampu merancang dan memprogram akad digital atau digital contract design. Harus ada mata kuliah wajib mengintegrasikan syariah, teknologi, dan risiko. Nah, selanjutnya pelatihan profesional dan sertifikasi. Lembaga pelatihan profesional harus fokus pada program sertifikasi yang spesifik untuk era digital, seperti Syariah Data Analysis, Syariah Cyber Security Specialist, atau sertifikat Syariah Risk Manager yang sangat relevan dengan kebutuhan industri. Sertifikasi ini harus diakui secara nasional dan internasional. Yang ketiga, literasi keuangan syariah masif. Selain fokus internal pada SDM bank syariah tidak akan mencapai skala besar tanpa literasi keuangan syariah yang tinggi di masyarakat. Nah, selanjutnya adalah persepsi publik dan literasi. Masih banyak masyarakat yang menganggap bank syariah hanya sekedar ganti nama dari bank konvensional, gagal memahami nilai unik dan keunggulannya, misalnya transparansi dalam bagi hasil, keterkaitan dengan aset real. Stigma ini menghambat akuisisi nasabah baru dan pertumbuhan pangsa pasar. Nah, selanjutnya tantangan ini menuntut kerjasama komunikasi yang erat dan transparan antara bank, regulator, DSN, dan lembaga edukasi. Kampanye harus berfokus pada bukti nyata atau proof points dari keunggulan syariah, misalnya menampilkan secara transparan histori aset dari bagi hasil di aplikasi digital, bukan hanya slogan etika. Selanjutnya, teknologi adalah instructor tak terhindarkan yang mendominasi seluruh ekosistem keuangan. Kita harus terus memanfaatkannya secara etis, transparan, dan syariah compliant. Industri fintech syariah memiliki peran vital dalam mengisi celah layanan yang belum terjangkau bank, terutama di segmen mikro dan retail yang memerlukan kecepatan tinggi atau last mile banking. Selanjutnya, inklusi keuangan atau fintech, misalnya P2P lending syariah, dapat berkolaborasi melalui antarmuka programan aplikasi atau API yang aman untuk memperluas jangkauan pembiayaan mikro dan inklusi keuangan ke segmen UMKM yang selama ini underserved. Edukasi ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan self-sustaining demand, inovasi produk, dan riset mendefinisikan ulang keuangan syariah. Industri kita harus berani berinovasi. Kita tidak boleh menjadi pengekor atau follower yang hanya meniru produk konvensional lalu mengganti namanya. Kita harus mendefinisikan ulang produk keuangan yang benar-benar syariah dan relevan untuk tantangan modern. Nah, yang pertama seperti pusat riset independen dan fokusnya diperlukan
adanya pusat riset keuangan syariah yang independen, didanai dengan kuat oleh industri dan pemerintah, dan mampu berkolaborasi erat dengan akademisi serta DSN. Nah, tugasnya adalah mengembangkan produk-produk yang benar-benar inovatif, unik syariah, dan menjawab kebutuhan pasar yang kompleks. Contoh area inovasi itu seperti yang pertama, pembiayaan infrastruktur, mengembangkan skema pembiayaan berbasis musyarakah, mutakhsyinah yang lebih fleksibel atau fleksibel MMQ dan atau instina atau paralel yang lebih adil dan efisien untuk pembiayaan infrastruktur jangka yang masif. Memitigasi risiko default dengan struktur bagi hasil yang adaptif terhadap cash flow proyek. Yang kedua adalah finansial sosial. Mengembangkan instrumen pendanaan sosial seperti sukuk, wakaf, dan wakfling sukuk yang menggabungkan investasi atau sukuk dan filantropi atau wakaf untuk menggerakkan sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Instrumen ini memungkinkan bank syariah memakaikan peran ganda sebagai institusi profit sekaligus institusi sosial. Yang ketiga adalah pengelolaan risiko, mengembangkan instrumen hedging syariah yang inovatif yang bukan berupa swap konvensional tetapi berdasarkan akad atau wa'ad atau janji atau salam jual beli di muka untuk manajemen risiko harga komoditas yang syariah. Selanjutnya adalah ekosistem yang sinergis. Kerjasama erat antara bank, takaful, fintech, dan pasar modal syariah menciptakan value chain yang utuh dan halal. Mari kita jadikan komitmen pada sinergi ini sebagai janji kita untuk menciptakan sistem keuangan yang benar-benar adil, stabil, kompetitif, dan menjadi rahmat lil alamin. Kita harus memastikan bahwa masa depan keuangan Islam adalah masa depan yang didukung oleh ekosistem yang paling kuat, paling terpadu, dan paling berintegritas di dunia. Terima kasih banyak atas waktu, perhatian, dan kesediaan Anda untuk menyimak video saya hari ini. Saya Sintami Sofian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.